Yang kedua, baru-baru ini orang Israel, orang Amerika memasang apa di ruang angkasa? Satelit mata-mata untuk mengebom Iran, untuk mengebom Irak, mengebom Pakistan. Naik ke ruang angkasa pakai pesawat yang bisa menembus atmosfer. Apa yang dia lihat? Rupanya di ruang angkasa ada bumi lain selain dari bumi kita, bumi manusia. Dilihat lagi, ada bulan lain yang mengiringinya. Ini kita baru tahu ini. Sampai ke atas dia meneropong lagi. Kalau lihat mata biasa nggak nampak. Diteropong, ada matahari lain di sebalik matahari kita. Apa katanya? Dia orang Nasrani. Ini bertentangan dengan kitab suci kita ini. Kitab suci kita mengatakan hanya inilah bumi, hanya itulah matahari, rembulan cuma satu. Tahu-tahu setelah kita teropong ada bumi yang lain, ada rembulan yang lain, dan ada matahari lain. Cuma agak redup mataharinya dibandingkan dengan matahari kita. Apa namanya bintang? Kan matahari kita tuh bintang. Bintang yang terdekat kepada bumi itulah matahari. Rupanya matahari itu bintang yang terkecil. Ada lagi yang lebih besar. Nah, di teropongnya ada rupanya. Jangan-jangan ada manusia lain di bumi itu. Cuma jaraknya dari bumi kita itu untuk bisa sampai memakan waktu 10 tahun kecepatan cahaya. Itu orang nan baraja fisika nan tahu tuh. Belajar ilmu alam, belajar fisika, 10 tahun kecepatan cahaya, berapa kilo tuh? Cara mencarinya kali sajalah 300.000 kilometer cahaya per detik. Kalian 300.000, 1 menit 60 detik. 1 menit berapa itu? Kali 10 tahun. 10 tahun kecepatan cahaya baru sampai kepada bumi yang lain. Nah, Pak minta hormat. Jadi dia menggugat kitab sucinya. Katanya bumi cuma satu bumi, satu matahari, satu rembulan. Ternyata ada matahari yang lain. Lalu diceritanya kepada orang Islam. Orang Islam, kenapa kitab suci mengatakan matahari cuma satu, bumi cuma satu? Menurut apa itu? Menurut kitab kalian? Iya, Taurat, Injil. Al-Quran sudah mengatakan ada bumi satu lagi. Ada rembulan yang lain selain dari bulan kita, dan ada matahari lain. Apa iyo tuh? Iyo, coba lihat surat 36 surat Yasin ayat 81. Apa katanya? Awalaysal ladzina kafaru annas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim. Hei manusia, hei orang-orang yang kafir yang mengadakan penelitian ke luar angkasa, awalaisal ladzina kafaru, tidakkah orang-orang kafir itu, apakah dia tidak mau mengadakan penelitian di ruang angkasa bahwa ada matahari lain selain dari matahari kita, ada bumi lain? Awalaisal ladzina kafaru annas samawati wal arda biqadirin ala ayakhluqa mislahum. Allah mampu menciptakan bumi lain selain dari bumi kita, mampu menciptakan matahari lain selain dari matahari kita. Apa bunyi ayatnya? Biqadirin, mampu menciptakan dengan kekuasaannya, mislahum, yang serupa dengan bumimu, serupa dengan mataharimu itu. Dijawab oleh Al-Quran juga, bala qadirina alla ayakhluqa mislahum. Benar, Allah mampu menciptakan yang serupa dengan bumimu itu. Masya Allah. Pak Ibu,
ada manusia lain yang lebih cerdas daripada kita di bumi yang lain. Siapa tahu? Siapa dapat dikasih duit 100.000? Apa namanya manusia lain itu yang ada di bumi yang lain? Apa namanya manusianya itu? Lihat dia tahu. Ama-ama pak boleh ikut. Remaja boleh juga. Kasih 100.000. Nama manusianya si Eti namanya. Ada ibu-ibu nama si Eti nak. Tapi bukan Eti dalam bahasa Indonesia. Eti dalam bahasa astronomi. Eti itu singkatan dari ekstra. Ekstra itu luar. T-nya itu terestrial. Terestrial itu artinya ruang angkasa. Intelligence itu manusia cerdas. Jadi ekstra terrestrial intelligence, ada manusia-manusia cerdas di ruang angkasa. Masya Allah. Bukan saja ada manusianya, ada pesawatnya yang turun ke bumi. Pernah turun di Medan, di Gunung Sibaya. Saya pernah tinggal di sana 2 bulan, di Brastagi. Di situ ada 2 gunung, Gunung Sinabung dan Gunung Sibaya. Di Gunung Sibaya itu ada manusia cerdas yang turun dan dia menulis di situ. Di mana dia tulis? Di batu dengan kode-kode komputer, di mana tempat alurnya dari bumi ini kalau mau ke sana, dan dia perkenalkan namanya 5 orang turun. Nah, kenapa dia turun ke pegunungan? Karena pegunungan itu gaya gravitasinya, daya tariknya lebih kuat. Sehingga dengan sinyal-sinyal dari ruang angkasa dia turun di situ. Nah, batu-batu di situ kuat materinya itu mengandung listrik sehingga dia turun di sana. Kemudian ketika hari siang dia naik kembali. Datanglah orang Amerika waktu itu, Caltex Riau ini masih jalan. Pergi ke sana menemukan batu itu dan batu itu dibawa ke Amerika. Akhirnya orang Amerika mengatakan 10 tahun atau 20 tahun lagi akan muncul kode komputer tidak berasal lagi huruf dari manusia, tapi berdasarkan kode komputer dari makhluk cerdas dari ruang angkasa. Nah, pertanyaan,